Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas bagaimana cara saya melatih tim setiap hari. Oke guys, tidak terasa saat ini kita sudah berada tepat di hari pertama awal musim. Dan Alhamdulillah musim lalu kedua tim yang saya tangani yaitu Sangkurang FC sukses meraih quadruple. Sementara akun utama saya FC Buteng sukses meraih triple winner. Oh ya, kalau teman-teman sendiri gimana nih pencapaiannya musim lalu? Nah, buat teman-teman yang ingin menceritakan pengalamannya main Top 11, yuk tinggalkan komentar kamu di bawah video ini. Tapi sebelum komentar, jangan lupa like dulu videonya ya guys ya. Apa? Masih belum tahu tombol like di mana? Astagfirullahaladzim, itu guys di sudut kiri bawah video ini ada icon gambar jempol. Iya, itu bener. Coba diklik sekali aja guys. Nah, kalau udah saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya dan semoga timnya bisa selalu meraih gelar juara. Oke guys, jadi musim lalu meskipun saya jarang hadir mendampingi tim saya di sisi lapangan, tapi tim yang saya kelola ternyata sukses meraih gelar juara. Ya, musim lalu tim saya Sangkurang FC akhirnya sukses meraih quadruple lagi dengan statistik yang cukup mengesankan. Jadi musim lalu tim saya sukses meraih 50 kemenangan dengan win rate hingga 96%. Selain itu, musim lalu penyerang saya juga cukup produktif dengan mencetak 335 gol di semua kompetisi. Dan lini pertahanan tim saya juga lumayan solid dengan catatan 41 clean sheet-nya guys. Padahal jika diperhatikan di sini, saya jarang sekali hadir mendampingi tim saya di sisi lapangan. Dan itu terbukti dari catatan kehadiran yang hanya ada di angka 13%. Jadi musim lalu saya hanya akan hadir ketika tim saya menghadapi tim-tim besar. Ya guys ya, khususnya di babak perempat final, semifinal, hingga final. Tapi meskipun saya tidak hadir, saya biasanya akan selalu menyempatkan diri melatih tim saya setiap hari agar mereka memiliki form latihan dan juga bonus ketajaman. Dengan begitu, para pemain bisa bermain bagus dan lebih percaya diri untuk bisa meraih kemenangan saat pertandingan. Ya, meskipun musim lalu persaingan di kompetisi liga cukup sengit, di mana tim saya Sangkurang FC juga sempat menelan kekalahan atas tim asal Thailand. Tapi beruntung, tim saya mampu mengalahkan mereka di pertemuan kedua. Dan berkat keunggulan produktivitas gol, akhirnya tim saya memastikan gelar juara liga. Selain di liga, tim saya Sangkurang FC juga sukses meraih gelar juara cup setelah mengalahkan tim asal Cikesal dengan skor telak 6-1 di babak final. Dan setelah di musim sebelumnya tim saya gagal di final Liga Elite, musim ini tim saya akhirnya sukses meraih gelar juara Liga Elite setelah menundukkan tim asal Cikokol dengan skor 3-1 guys. Dan berkat kemenangan tersebut, tim saya akhirnya mendapat tiket untuk bermain menghadapi jawara Liga Super yaitu tim besutan Sinajis. Israel, Bajengan Tengik, Setan Alas, Begik Buruk, Anjay, udah kepret bolak-balik. Dan alhamdulillah akhirnya tim saya meraih kemenangan serta mempermalukan mereka di babak final dengan skor telak 11-0 tanpa balas guys. Mamam tuh 11-0. Kepret deh kuai, nganjir. Emosi aing. Ya mungkin si Rebel lupa menempatkan pemain terbaiknya di line up utama di babak final guys, karena mereka sibuk merampok dan memporak-porandakan warga Palestina, bahkan anak-anak kecil yang menjadi korbannya guys. Untuk itu kemenangan ini saya dedikasikan untuk saudara kita di Palestina. Semoga mereka tabah dan selalu kuat menghadapi cobaan serta penderitaan yang tidak tahu kapan berakhirnya. Dan saya harap semoga saudara-saudara di Palestina selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oh ya guys, tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau merekomendasikan terlebih dahulu pada teman-teman semua, khususnya buat player Sultan, Raja Minyak, dan Juragan Bawang, barangkali berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini, saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official, atau yang dulu namanya Kiano Store. Jadi namanya udah diganti ya guys ya. Dan barangkali ada yang bertanya, masalah harga gimana bang? Tenang guys, masalah harga tentu lebih murah dan yang paling penting amanah ya guys ya. Jadi tunggu apa lagi nih, khusus buat player Sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini, cek aja langsung ke Instagramnya Kian Official dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi ada beberapa hal yang mungkin harus teman-teman ketahui di awal musim. Nah, hal pertama yang biasa saya lakukan yaitu menandatangani kontrak pemain dari Akademi Remaja. Tapi jika dirasa kualitas pemainnya sudah terlalu tinggi, saran saya lebih baik tanda tangani pemain tersebut di hari ketiga awal musim setelah kompetisi liga dibuka. Tapi jika kualitasnya kecil, langsung ditandatangani juga nggak apa-apa guys. Karena jika dalam 7 hari kamu tidak kunjung menandatangani kontrak, otomatis pemain muda tersebut akan hengkang ke klub lain. Nah, setelah menandatangani kontrak pemain dari Akademi Remaja, jangan lupa juga perpanjang kontrak pemain yang durasi kontraknya tersisa 1 musim lagi ya guys ya. Sementara pemain yang masih punya kontrak 2 musim nggak usah diperpanjang. Nah, tujuannya yaitu untuk menghemat keuangan klub. Apalagi di level-level awal biasanya untuk mendapatkan uang itu cenderung sulit. Jadi cara ini bisa kamu lakukan agar klub kamu terhindar dari krisis. Selain itu, hindari juga pembelian pemain yang tidak diperlukan di awal musim. Jadi saran saya,
misalkan kamu akan membeli pemain dari lelang maupun dari pemandu bakat, atau misalkan kamu berencana melatih pemain secara individu atau secara militer, usahakan mulai belanja pemain atau latmil di hari ketiga awal musim setelah kompetisi liga dibuka. Nah, tujuannya yaitu agar nantinya tim kamu terhindar dari lawan yang cukup berat di liga, guys. Lalu apa yang harus kita lakukan di awal musim, Bang? Nah, kalau saya sendiri biasanya di awal musim seperti ini tidak melakukan banyak hal. Jadi selain menandatangani kontrak pemain dari akademi maupun memperpanjang kontrak pemain inti, saya biasanya hanya akan melatih pemain secara tim untuk mendapatkan form latihan maupun bonus ketajaman. Nah, untuk melatih pemain secara tim, saya biasanya tidak berharap lebih para pemain inti maupun pemain cadangan bisa mendapat banyak peningkatan dari sesi latihan harian, guys. Jadi, sesi latihan harian hanya bertujuan untuk meningkatkan form latihan dan juga bonus ketajamannya saja ya, guys ya. Jadi misalkan saya ingin pemain mendapat banyak peningkatan atribut, saya biasanya lebih suka melatihnya secara individu atau teman-teman biasa menyebutnya sebagai latihan militer. Tapi sebelum melatih pemain, saya biasanya akan mengambil 2 buku strategi gratis terlebih dahulu, guys. Nah, yang pertama kita bisa mendapatkannya langsung, dan yang kedua kita bisa mendapatkan buku strategi dengan menonton iklan singkat di sini. Nah, setelah buku strategi berhasil kita klaim, saya biasanya akan langsung melatih pemain secara tim untuk meningkatkan form latihan dan juga bonus ketajaman. Dan untuk form latihannya sendiri, saat ini tim saya memiliki form latihan di angka 10 untuk menyerang, bertahan, penguasaan, maupun kondisi, atau totalnya ada di angka 40. Ya, meskipun bonus latihan ini terlihat maksimal, tapi jika kita perhatikan di sini, para pemain belum memiliki bonus ketajaman. Untuk itu kita harus melatih tim kita agar mereka memiliki bonus ketajaman yang maksimal lagi ya guys ya. Dan kita juga harus meningkatkan form latihannya menjadi 12 kali 4 atau bisa juga ditingkatkan hingga 20 kali 4. Tapi misalkan kamu tidak memiliki cukup buku strategi, saran saya lebih baik tingkatkan perlahan saja guys. Mulai dari 12 kali 4 sampai maksimal 14 kali 4. Nah, jika kamu memiliki lebih banyak buku strategi, apalagi yang levelnya expert atau ultimate, baru kamu tingkatkan form latihannya sampai 16 kali 4 atau hingga maksimal di angka 20 kali 4. Dan untuk melatih tim agar memiliki form latihan dan ketajaman, jadi pada sesi latihan yang pertama, sekarang kita bisa pilih semua pemain, kemudian pilih drill. Tapi karena semua pemain ikut berlatih dan kebetulan semua pemain juga belum memiliki bonus latihan, maksud saya bonus ketajaman. Untuk itu pada sesi latihan yang pertama, wajib banget kita menggunakan minimal 1 buku strategi agar form latihan dan juga bonus ketajaman bisa meningkat lebih cepat. Soalnya kalau melatih semua pemain tanpa buku strategi, biasanya kita akan cenderung lebih sulit untuk bisa meningkatkan bonus ketajaman semua pemain hingga maksimal. Dan kalau dipaksakan, yang ada semua pemain bisa kelelahan. Nah, pada sesi latihan yang pertama, saya akan menggunakan buku strategi level starter ya guys ya. Nah, buku strategi ini intensitasnya sangat mudah. Jadi mungkin beberapa pemain yang baru didatangkan dari lelang, pemandu bakat maupun dari akademi remaja hanya mendapat bonus ketajaman setengah. Sementara buat pemain-pemain lain yang sebelumnya pernah dilatih, mereka bisa langsung mendapatkan bonus ketajaman maksimal. Terkecuali jika kita menggunakan buku strategi dengan level expert maupun ultimate. Baru pemain yang kita datangkan bisa langsung mendapatkan bonus ketajaman serta form latihan maksimal guys. Nah, karena saat ini kita berada di awal musim dan lawan yang akan kita hadapi juga belum terlalu berat, jadi pada sesi latihan yang pertama, saya akan menggunakan buku strategi starter yang akan meningkatkan form latihan bertahan dan juga penguasaan. Dan agar sesi latihannya bisa lebih efektif, kita bisa menambah kombinasi drill latihan standar yang sesuai dengan buku strategi yang kita gunakan, yaitu bertahan dan penguasaan. Untuk itu, agar pemain inti tidak kelelahan, jadi saya akan menggunakan drill latihan bertahan dengan intensitas mudah. Kemudian untuk drill latihan penguasaan, kita bisa menggunakan drill latihan dengan intensitas sangat mudah dan juga mudah. Nah, kondisi pemain akan berkurang 4,5% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi. Oke, dan di sini kita bisa mempercepat sesi latihannya menggunakan 2 kali bonus latihan dengan menonton iklan singkat di sini. Oh ya, tapi mungkin ada beberapa warga yang tidak memiliki bonus latihan dan bertanya-tanya alasannya kenapa. Nah, alasan kenapa 2 kali bonus latihannya tidak keluar biasanya yaitu karena jaringan internet di sana tidak stabil atau perangkatnya yang tidak mendukung. Jadi buat teman-teman yang bertanya-tanya saya pakai perangkat apa buat main Top 11. Nah, saya sendiri pakai perangkat produknya Xiaomi yaitu Poco M4 Pro. Dan saya juga pakai Mi Pad 6. Tapi jujur, untuk HP Poco yang saya pakai saat ini udah kurang bagus buat main Top 11. Jadi saran saya, misal teman-teman mau beli produk baru atau handphone baru, lebih baik beli produknya Xiaomi keluaran terbaru seperti Poco M6 Pro, atau jika budgetnya lebih, kamu bisa beli Poco F6 atau X6 Pro. Oke. Jadi itu aja saran dari saya. Semoga ya teman-teman bisa kebeli perangkat baru. Oke, dan jika 2 kali bonus latihannya sudah ada, sekarang kita bisa klik di sini dan tunggu iklannya sampai selesai.
Oke guys, dan sesi latihan pun selesai. Nah, sekarang kita bisa perhatikan di sini from latihan bertahan dan penguasaan sudah mulai meningkat. Dan pada sesi latihan yang kedua, sekarang kita bisa fokus meningkatkan from latihan bertahan. Tapi pada sesi latihan ini kita tidak perlu lagi melatih pemain inti. Jadi biarkan mereka istirahat agar kondisi mereka tetap bugar sebelum pertandingan berlangsung. Jadi pada sesi latihan yang kedua, kita bisa fokus melatih pemain cadangan saja ya guys ya. Dan untuk meningkatkan from latihan bertahan, minimal kita harus melatih 4 back. Dan 4 back ini nantinya akan bekerja ekstra keras pada sesi latihan. Nah, tujuannya yaitu selain meningkatkan form latihan, sesi latihan ini juga berguna untuk meningkatkan atribut serta kualitas mereka. Jadi ketika mereka punya kesempatan bermain, mereka bisa memberikan dampak yang bagus buat tim kita guys. Jadi mereka harus banyak berlatih untuk mengasah skill mereka setiap hari. Oke, dan sekarang 4 pemain sudah terpilih, selanjutnya kita bisa pilih drill. Nah, pada sesi latihan ini, sekarang kita tidak perlu lagi menggunakan buku strategi ya guys ya. Jadi buku strategi khususnya untuk yang expert maupun ultimate bisa kita gunakan hanya untuk laga-laga penting. Jadi saran saya lebih baik disimpan dulu aja buku strateginya guys. Oke, jadi karena kita hanya butuh sedikit peningkatan pada form latihan bertahan, untuk itu pada sesi latihan ini saya akan menggunakan 2 drill latihan dengan intensitas mudah, 1 drill latihan dengan intensitas medium, dan 1 drill latihan dengan intensitas sulit. Kondisi pemain akan berkurang 8,25% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi. Oke, jadi jika biasanya kita menggunakan 2 kali bonus latihan, nah pada sesi latihan kali ini kita tidak perlu lagi menggunakan 2 kali bonus latihan guys. Jadi langsung saja mari kita mulai sesi latihannya. Oke, dan setelah memastikan form latihan sudah maksimal di angka 12%, nah pada sesi latihan selanjutnya kita bisa fokus meningkatkan form latihan penguasaan ya guys ya. Dan sama halnya seperti meningkatkan form latihan bertahan, jadi untuk meningkatkan form latihan penguasaan serta ketajaman, minimal kita juga harus melatih 4 pemain. Jadi seperti pada sesi latihan sebelumnya, pada sesi latihan kali ini saya tidak akan melatih pemain inti, melainkan hanya melatih 4 pemain cadangan, khususnya gelandang tengah ya guys ya. Kemudian pilih drill. Nah, karena kita tahu bahwa form latihan penguasaan masih jauh dari maksimal, jadi pada sesi latihan ini saya akan mengisi semua slot menggunakan 2 drill latihan dengan intensitas mudah, 2 drill latihan dengan intensitas medium, dan 2 drill latihan dengan intensitas sulit. Dan kondisi pemain akan berkurang 13,5% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi. Oke, jadi pada sesi latihan ini pun kita tidak perlu lagi menggunakan 2 kali bonus latihan ya guys ya. Jadi langsung saja mari kita mulai sesi latihannya. Oke guys, dan sekarang kita bisa perhatikan di sini form latihan penguasaan sudah meningkat maksimal di angka 12%. Nah, pada sesi latihan yang keempat, sekarang kita bisa fokus meningkatkan form latihan menyerang. Dan untuk meningkatkan form latihan menyerang, minimal kita harus melatih 4 pemain ya guys ya. Jadi pada sesi latihan ini saya juga tidak akan melatih pemain inti, melainkan hanya melatih pemain cadangan saja guys. Nah, setelah 4 pemain terpilih, sekarang kita bisa pilih drill. Dan di sini kita bisa menggunakan 2 drill latihan dengan intensitas mudah, 2 drill latihan dengan intensitas medium, 1 drill latihan dengan intensitas sulit, dan 1 drill latihan dengan intensitas sangat sulit. Nah, kondisi pemain akan berkurang 14,25%, lalu klik konfirmasi. Oh ya, jika ternyata di perangkat teman-teman tidak ada 2 kali bonus latihan, saya ingatkan lagi, kamu bisa langsung melatihnya seperti ini ya guys ya. Tapi jika kamu memiliki 2 kali bonus latihan, saran saya lebih baik kamu gunakan saja agar form latihannya bisa meningkat lebih cepat. Oke guys, dan sekarang kita bisa perhatikan di sini bahwa form latihan menyerang sudah maksimal ya guys ya. Dan pada sesi latihan yang terakhir, sekarang kita bisa fokus meningkatkan form latihan kondisi. Nah, untuk meningkatkan form latihan kondisi, minimal kita harus melatih 8 pemain. Jika kurang dari itu, form latihannya tidak akan meningkat guys. Nah, kali ini saya juga hanya akan melatih 8 pemain cadangan, khususnya pemain yang baru saya datangkan yang belum memiliki bonus ketajaman maksimal. Nah, setelah 8 pemain terpilih, selanjutnya pilih drill. Dan saya biasanya akan menggunakan 2 drill latihan dengan intensitas mudah, 2 drill latihan dengan intensitas medium, 1 drill latihan sulit, dan 1 drill latihan sangat sulit. Dan kondisi pemain akan berkurang 14,25% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi. Nah, agar form latihannya bisa meningkat lebih cepat, sekarang saya akan menggunakan 2 kali bonus latihan. Oke guys, dan sesi latihan pun selesai, dan sekarang form latihan tim saya sudah meningkat masing-masing di angka 12% untuk menyerang, bertahan, penguasaan, maupun kondisinya guys. Atau jika di total, form latihannya ada di angka 48%. Nah, barangkali ada yang bertanya, lalu kapan bang naikin form latihannya lagi? Nah, saran saya, kamu bisa mulai meningkatkan form latihan itu di pertengahan musim. Sebagai contoh, misalkan kamu cenderung lebih sering menggunakan form latihan menyerang, kamu bisa tingkatkan form latihan menyerang dulu ke 14%, lalu naik ke 16%. Nah, misalkan kamu suka penguasaan bola, kamu bisa tingkatkan form latihan penguasaan bola dulu. Begitupun seterusnya. Tapi perlu diingat, semakin besar form latihan yang kamu tingkatkan akan semakin sulit dan semakin melelahkan sesi latihan yang kamu lakukan. Untuk itu, jika kamu tidak memiliki banyak buku strategi, saran saya lebih baik
Form latihannya nggak perlu ditingkatkan lagi hingga tinggi, cukup di angka 12 kali 4 atau maksimal 14 kali 4. Atau jika kamu mau, kamu bisa tingkatkan satu form latihan hingga di angka 16% dan sisanya cukup di angka 12% saja guys, agar nantinya pemain-pemain kamu tidak kelelahan semua. Tapi itu pun kamu harus melatih form latihan yang 16% itu menggunakan 2 kali bonus latihan. Kalau ternyata di perangkat kamu tidak ada, saran saya nggak usah ditingkatkan lagi form latihannya ya guys ya. Karena kalau kamu terlalu memaksakan pemain berlatih terlalu keras untuk meningkatkan form latihan hingga maksimal, yang ada pemain bisa frustasi dan kondisi mereka akan sulit meningkat lagi. Akibat sesi latihan keras yang kamu lakukan tentu bisa membuat mereka sangat kelelahan. Nah, jika ada pemain kamu yang kelelahan, kamu bisa memulihkan kondisinya di menu pusat fisioterapi. Jadi di sini kamu bisa memulihkan kondisi menggunakan paket istirahat yang ada, atau kamu bisa memulihkannya secara gratis dengan menonton iklan singkat di sini. Oh ya guys, karena form latihan dan bonus ketajaman akan menurun setiap hari, jadi saran saya usahakan kamu kembali ke tempat latihan secara teratur setiap hari untuk meningkatkan form latihan dan juga bonus ketajaman ya guys ya. Dengan begitu tim kamu akan selalu termotivasi untuk bisa selalu meraih kemenangan di setiap pertandingannya nanti. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih juga buat membership Anantep Eleven. Terima kasih buat partnership Anantep Eleven yaitu Kiano Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top Eleven Indonesia.